Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurul Naila Agustin dengan NIM 34022201883, mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membuat daftar customer, daftar supplier, employee, dan daftar barang atau jasa. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita akan membuat daftar customer. Caranya, kita klik di bagian card file. Sudah. Lalu card list, new. Nah, di bagian name, kita isi dengan perusahaan customer kita. Customer kita. Tabs, di bagian card ID, kita isi dengan kode ya. C, PT Adipati itu customer ke satu kita. 01. Kita isi alamatnya. Lalu di bagian city kita isi dengan kota. Lalu kita isi nomor handphone dan email. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Uh, Nah, perusahaan yang saya buat ini misalnya mempunyai 2 customer ya. Kita ulang dengan cara yang sama. Sini nama customer. Tabs, lalu di sininya kode. Customer itu kodenya C ya teman-teman. 02. Alamatnya lalu kita isi kotaknya, nomor handphone. Ini saya mengisi nomor handphone semisal saja ya teman-teman. Email. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman cara mengisi daftar customer. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan customer perusahaan yang akan kalian buat. Oke, setelah itu kita ke supplier. Caranya sama, klik new. Di bagian name, kita isi dengan nama supplier kita ya teman-teman. Semisal supplier perusahaan yang saya buat itu PT Sinar Jaya. ID card-nya itu kalau customer S. Customer ke 1. Nah, di bagian alamat, kita isi alamatnya. Selengkap-lengkap mungkin ya teman-teman. Saya hanya sebagai contoh saja ya. Kita isi kotaknya. Misal ya, Banjar. Kita isi nomor handphone. Lalu email. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, di bagian supplier dan customer, caranya sama. Begitupun dengan employee. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, di bagian employee ini atau disebut dengan karyawan, perusahaan saya memiliki karyawan yang bernama Dani ya. Dani, semisal contohnya ya Dani. Lalu tabs. Nah, employee ini
biasanya card ID-nya dengan K. K. Lalu, dan ini karyawan ke-1. Alamat Dani. City-nya Ciamis. Nomor handphone. Email Dani. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi, customer, supplier, employee itu cara pengerjaannya sama. Perbedaannya, kalau customer itu kodenya C, kalau supplier itu kodenya S, dan employee itu kodenya K. Oke, kita lanjut. Akan membuat daftar barang ya. Untuk membuat daftar barang itu, kita klik di bagian inventory, lalu item list. Nah, kita klik di bagian new. Di item number, kita isi dengan kode ya. Semisal nih, saya akan menjual sepeda ontel. Jadi kodenya SO. Lalu kodenya semisal 2345. Tips. Ini nama lengkap produk yang akan kita jual. Setelah itu kita centang 3 kolom ini. Nah, tadi saya sudah mencobanya ya teman-teman. Jadi di bagian cost of sale akun, kita isi dengan persediaan barang. Nah, jadi di bagian cost of sale akun, kita isi dengan HPP ya teman-teman. Nah, sepeda ontel. Dan income akun for taking sale, kita isi dengan penjualan. Jualannya itu sepeda ontel. Dan aset akun for item inventory, kita isi dengan persediaan sepeda ontel. Nah, persediaan sepeda ontel. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke buying details. Nah, di bagian buying details, kita di bagian standar cost, kita isi dengan modal perusahaan ya teman-teman. Membeli, semisal saya membeli sepeda itu dengan harga 500.000 contohnya. Di bagian buying unit of measure, kita isi unit. Di bagian standard cost, kita isi dengan modal. 500.000. Dan di bagian tax code, kita isi dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Use code. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke selling details. Nah, tadi saya sudah mencobanya ya teman-teman. Jadi, di bagian best selling price, kita isi dengan harga yang akan kita jual. Misal, tadi modal yang kita keluarkan itu 500.000. Kita akan menjualnya 750.000. Di bagian selling unit of measure, kita isi dengan unit. Dan di bagian text code, kita isi dengan PPN. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini teman-teman. Ini contoh membuat daftar barang atau jasa. Nah, begitupun dengan jasa. Tidak jauh cara-caranya seperti ini. Bahkan sama. Hanya saja di bagian item number-nya, kalau misalkan jasa itu, contohnya saya jasa servis sepeda ya. Jadi JSV tabs di bagian name-nya kita isi dengan jasa servis sepeda. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di bagian kolom-kolom 3 ini, kalau misalkan jasa, kita hanya mengisi satu ya, di bagian I sell them this item. Nah, di bagian income akun for tracking sales, kita isi dengan pendapatan. Contohnya, kan ini jasa ya, pendapatan jasa sepeda ontel, sepeda gunung, dan lain sebagainya. Kita klik ya, jalan jasa. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, cara menambahkan daftar barang dan jasa di aplikasi Mahyo. Cukup sekian video tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat untuk mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.